Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari vlog-vlog sebelumnya karena saya ingin playlist tentang PMDN 77 tahun 2020, Love Perpres 12 tahun 2021 ini sedikit lebih lengkap gitu. Saya ingin juga meluruskan pendapat-pendapat bahwa di daerah itu tidak ada lagi yang disebut dengan satuan kerja perangkat daerah. Jadi di daerah itu tetap ada satuan kerja perangkat daerah. Seingat saya di beberapa vlog yang lalu, saya sudah pernah menyampaikan juga, menyentil sedikit-sedikit. Jadi apa sih sebenarnya yang disebut dengan satuan kerja perangkat daerah itu? Diskursus ini terjadi ketika perubahan atau digantinya Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di Undang-Undang 23 tahun 2014 mulai muncul istilah organisasi perangkat daerah atau perangkat daerah, gitu ya, perangkat daerah. Nah, ini kemudian memunculkan bahwa seolah-olah SKPD itu tidak ada lagi penyebutan SKPD itu, hanya ada perangkat daerah. Bahkan ada di beberapa daerah yang sangat saklek sekali menyebutkan ketika saya menyebut misalnya Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nggak ada lagi Pak, itu yang ada sekarang adalah organisasi perangkat daerah. Maka saya perlu untuk membuka cakrawala, meluruskan kira-kira apa betul Satuan Kerja Perangkat Daerah itu tidak ada. Karena di Permendagri 77 tahun 2020 tetap menyebutkan satuan kerja perangkat daerah, misalnya pejabat pelaksana teknis kegiatan satuan kerja perangkat daerah, pejabat pelaksana teknis kegiatan unit satuan kerja perangkat daerah atau unit SKPD, atau PPK SKPD, PPK unit SKPD. Jadi tetap ada, saya lihat di situ. Nah, ini permasalahannya di mana? Nah, ternyata begitu saya coba urai, saya coba pelajari, karena memang setiap perbedaan itu harus dipahami, tidak harus dipertentangkan, tidak harus kemudian ketika berbeda kita bermusuhan, atau ketika berbeda saat yang satu pasti salah, yang lainnya pasti benar, itu tidak juga. Jadi apa yang disebut dengan satuan kerja perangkat daerah? Kita mulai dari perangkat daerah dulu. Perangkat daerah itu apa? Di Undang-Undang 23 tahun 2014, perangkat daerah itu sudah disebutkan. Yang disebut dengan perangkat daerah yang ada di kabupaten kota dengan perangkat daerah yang ada di provinsi tentu berbeda. Perangkat daerah yang ada di provinsi itu ada 5. Perangkat daerah yang ada di kabupaten kota itu ada 6. Pertama, kalau di provinsi itu adalah perangkat daerah sekretariat daerah. Jadi sekretariat daerah itu perangkat daerah. Setda ya. Kemudian sekretariat dewan, DPRD, provinsi. Ini perangkat daerah. Kemudian inspektorat, ini perangkat daerah. Kemudian dinas, ini perangkat daerah. Badan perangkat daerah. Nah, untuk provinsi hanya sampai 5 ini saja. Begitu masuk kepada kabupaten kota, maka ditambah satu perangkat daerah yang namanya kecamatan. Maka ada 6 perangkat daerah. Nah, masing-masing perangkat daerah ini di bawahnya terdapat satuan kerja perangkat daerah. Hanya saja ketika di sekretariat daerah misalkan, perangkat daerahnya Setda, satuan kerja perangkat daerahnya cuma satu, sekretariat daerah. Demikian juga dengan sekretariat dewan. Perangkat daerahnya sekretariat dewan, SKPD-nya sekretariat dewan. Kemudian inspektorat juga begitu. Inspektorat perangkat daerahnya adalah inspektorat berlaku untuk seluruh perintah daerah. Ini yang disebut perangkat daerah. Tetapi satuan kerja perangkat daerahnya karena cuma ada satu satuan kerja perangkat daerah di masing-masing provinsi atau di masing-masing kabupaten kota, maka dia disebut SKPD-nya inspektorat daerah, pemerintah daerah A, pemerintah daerah B, pemerintah provinsi A, provinsi B, provinsi kabupaten A, kabupaten B. Itulah satuan kerja perangkat daerah. Baru berasa ketika kita menyebutkan perangkat daerah yang bernama dinas. Dinas di satu daerah itu terdiri dari beberapa satuan kerja. Ada dinas pertanian, itu satuan kerja perangkat daerah yang mengurusi
pertanian, urusan pertanian. Dinas pekerjaan umum, dinas atau perangkat daerah, satuan kerja perangkat daerah yang mengurusi urusan pekerjaan umum. Nah, jadi kalau sudah sampai ke dinas baru berasa betul tuh. Nah, badan juga seperti itu berasa betul karena beberapa di dalam perangkat daerah badan, yang namanya badan itu terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah. Kemudian kecamatan juga begitu, berasa juga. Jadi tetap ada yang namanya satuan kerja perangkat daerah, di mana itu bagian dari perangkat daerah. 5 ini adalah organisasi perangkat daerah, terdiri dari tadi inspektorat dan seterusnya. Nah, jadi tetap ada, simpulannya tetap ada satuan kerja perangkat daerah, sehingga ini mudah-mudahan bisa diluruskan dan inline dengan Permendagri 77 tahun 2020. Kemudian, mari kita bahas struktur dasar di Permendagri 77 tahun 2020 sebagaimana yang ada di dalam slide paparan resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Ini pun saya hanya meng-copy paste saja. Mudah-mudahan ini bisa sesuai dengan apa yang dipahami oleh kawan-kawan di Kementerian Dalam Negeri. Dan kebetulan kemarin juga di kesempatan kemarin bertemu dengan Pak Hilman Rosada, saya mencoba menggali, mempelajari, ada beberapa hal baru yang justru membetulkan pemahaman saya yang sempat keliru gitu ya. Jadi sekretariat daerah itu pengguna anggaran. Pengguna anggarannya adalah sekretaris daerah. Untuk provinsi, sekda provinsi. Nah, masalahnya sekretaris daerah provinsi ini memang betul-betul bebannya berat. Karena sekda, selain dia juga pengguna anggaran di sekretariat daerah, dia juga koordinator pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Jadi bagi perangkat daerah, satuan kerja perangkat daerahnya, beliau adalah kepala SKPD gitu ya, kepala satuan kerja perangkat daerah. Tetapi selain itu beliau juga mengkoordinasikan seluruh satuan kerja perangkat daerah yang ada di dalam daerah tersebut. Nah, sehingga beban kerjanya berat. Maka dari itu di Permendagri 77 tahun 2020 disebutkan bahwa sekretaris daerah itu adalah pengguna anggaran, kemudian kepala bagian, kepala biro itu adalah kuasa pengguna anggaran. Agar sekretaris daerah bisa konsentrasi pada proses koordinasi pelaksanaan pembangunan, termasuk pengelolaan keuangan daerah di seluruh SKPD, dan kemudian di perangkat daerah dia sendiri juga tidak keteteran karena ada unit-unit SKPD yang sudah diberikan pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk delegasi kepada kuasa pengguna anggaran. Nah, ini untuk sekretaris daerah. Jadi eselonnya kalau di provinsi eselon 1 gitu ya. Kemudian eselon 2-nya untuk di provinsi adalah kepala biro. Kepala biro. Kemudian kepala dinas atau kepala badan, maka ada kepala dinas yang menjadi PPKD, ya, pejabat pengelola keuangan daerah gitu ya. Siapa ini? Dinas Pengelolaan Keuangan atau DPKAD ya. Pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kemudian dinas-dinas yang lain atau badan yang lain, ini adalah pengguna anggaran. Eselonnya eselon 2, kepala dinas, kepala badan, ini eselon 2, ini sebagai pengguna anggaran. Yang ketiga, Kabid, kepala bagian, kepala UPT, kepala cabang dinas, direktur RSUD. Ini adalah kuasa pengguna anggaran atau paling rendah gitu ya, paling rendah kalau tidak ada kuasa pengguna anggarannya adalah sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan. Sedangkan kepala UPT, kepala cabang dinas dan RSUD karena rentang kendalinya, maka dia adalah KPA pada unit kerjanya. Nah, ini eselonnya eselon 3. Sekretaris dinas, sekretaris badan. Sekretaris dinas, sekretaris badan, tawarannya adalah dalam formulasi yang disampaikan pada paparan Kemendagri ini adalah menjabat sebagai pejabat penata usahaan keuangan daerah pada SKPD tersebut. Jadi sebagai PPK SKPD yang melakukan verifikasi pada setiap dokumen yang siap untuk dilakukan pembayaran sebelum diterbitkan SPM dan SPP oleh bendahara. Jadi PPK SKPD-nya eselon 3.
Ini bagian juga yang menjadi diskusi, menjadi sering diskursus ya. Jadi ini tawaran yang paling tepat menurut Kemendagri adalah eselon 3 sekretaris dinas Kas Badan itu adalah PPK SKPD. Kemudian kepala sub bagian eselon 4 Kasubit, Kasubag itu ditunjuk sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan apabila ada KPA-nya. Apabila tidak ada gimana? Maka apabila tidak ada juga boleh ditunjuk sebagai PPT. Kabupaten juga tidak terlalu jauh perbedaannya, hanya saja di kabupaten sekretaris daerah itu tetap eselon 2, kemudian kepala dinas juga eselon 2, kemudian camat eselon 3. Nah, camat ini adalah pengguna anggaran. Jadi pengguna anggaran yang eselon 3 ada di kecamatan. Kuasa pengguna anggaran PPTK-nya persis sama seperti pembahasan provinsi di eselon 3 tapinya gitu ya. Kemudian sekretaris dinas juga ditawarkan adalah PPK SKPD, eselon 4-nya juga PPTK. Jika semua struktural itu telah menerima pelimpahan pengelolaan keuangan daerah, kemudian seluruhnya sudah mendapatkan beban pengelolaan anggaran, ternyata beban kerjanya masih perlu dilimpahkan ke bawah terkait beban kerja, beban anggaran, dan seterusnya. Karena tidak terdapat lagi pejabat struktural di bawahnya, maka boleh menunjuk pejabat fungsional. Tetapi ini ingat lagi, paling saya tekankan, tidak boleh ada pejabat struktural yang tidak mendapatkan pelimpahan kewenangan kemudian langsung melimpahkan kepada pejabat fungsional. Demikian ya. Mudah-mudahan ini bisa diluruskan. Jadi apa yang saya sebutkan kemarin, kalau saya kemarin terlalu ketat ya, ternyata tidak seperti itu. Saya bilang kemarin ini hanya mungkin terjadi di dalam UPT tipe B. Karena di UPT tipe B itu hanya ada eselon 4B. Di bawahnya sudah tidak ada lagi eselon air. Maka pejabat fungsional boleh ditunjuk jadi PPTK. Ternyata organisasi yang paling tinggi juga SKPD-SKPD lain juga boleh. Tetapi harus atas pertimbangan beban kerja yang ditetapkan oleh daerah, kemudian kriterianya juga harus ditetapkan oleh peraturan kepala daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan-pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan di daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.